Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Cerita Kita. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekarang saya akan melanjutkan cerita Battle Through the Heaven. Selamat mendengarkan. Bab 25. Saya akan membayar untuk itu. Setelah dia menyelinap kembali ke kamarnya, Xiao Yan dengan cepat menutup pintu dan pergi ke sudut ruangan. Sebelum akhirnya mengeluarkan banyak ramuan medis dan kristal ajaib. Dia dengan hati-hati meletakkannya di dalam lemari dan menghirup aroma rempah-rempah ketika dia tersenyum lega. Untuk berlatih tanpa gangguan, Xiao Yan telah membeli jumlah herbal yang diperlukan selama 8 bulan penggunaan, memungkinkannya untuk berlatih tanpa henti selama sisa tahun ini. Ketika dia menepuk-nepuk kabinet, dengan penuh kasih sayang bibirnya terbuka dan dia dengan malas pergi ke sisi tempat tidurnya, menundukkan kepalanya. Kegiatan hari ini membuatnya sangat lelah. Yan apakah kamu di sana? Sebuah suara bergumam dan ketukan melewati pintu. Membuka matanya yang buram, Xiao Yan buru-buru melompat keluar dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu kamarnya. Memandang Xiao Zhao di luar pintu dan bertanya, "Ayah, apakah Anda memerlukan sesuatu? Tidak bisakah aku melihatmu bahkan jika aku tidak membutuhkan sesuatu darimu? Anda anak. Anda bersembunyi dari saya selama 2 bulan." Xiao Zhan menegur saat dia mengusap kepala Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Melihat wajah tersenyum hangat Xiao Zhan, Xiao Yan tergerak saat dia memompa hidungnya yang sakit. Tidak tahu harus berkata apa. "Apakah kamu masih merasa bertanggung jawab untuk itu?" "Haha, jika dia tidak bisa menyukai anak saya, itu adalah kehilangannya. Anda tidak harus sedih. Mengapa pria hebat harus bertindak seperti anak kecil? Saya tahu bahwa putra Xiao Zhan ini bukan orang cacat." Xiao Zhan dengan berani berkata, "Haha ayah, setelah 3 tahun, Yan akan pergi ke Faction of Mystic Clouds secara pribadi." Xiao Yan berkata dengan suara lembut sambil tersenyum. Wajah tersenyum Xiao Zhao menjadi lebih serius saat dia menatap Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu-ragu, "Ayah merasa baik-baik saja. Tetapi, apakah Anda benar-benar akan pergi? Ayah tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat mencapai Nalan Yanran, tetapi kekuatan dari fraksi Mystic Clouds." Xiao Yan tersenyum ketika dia mengangguk. Bibirnya yang tipis memaksa garis yang agak keras kepala. "Ayah, ada beberapa hal, bahwa sebagai seorang pria, aku harus menanggungnya." "Aha, sifatmu yang sangat mirip denganku ini. Jika 2 kakak laki-lakimu tahu bahwa kamu berpikir seperti ini, mereka mungkin akan sangat bahagia." Menuju dedikasi Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum senang sebelum menghela nafas dan mengangguk dengan berat. "Bagus, ayah menunggu putranya memberinya wajah. Aku ingin Tuan Alansu memohon padaku untuk membuat kembali janji pernikahan itu." Xiao Yan mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. "Hei, aku akan memberimu ini, menganggapnya sebagai dukungan ayahmu." Dia menyerahkan botol putih yang sangat akrab kepada Xiao Yan. Melihat ramuan ini yang kembali ke tangannya sendiri, Xian Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tetapi di wajahnya, dia mempertahankan ekspresi bingung. "Ayah, ini yayasan eliksir. Itu akan mempercepat budidaya doki Anda. Saya baru saja membelinya hari ini." Mulut Xiao Zhan tersenyum. "Kamu pasti telah menghabiskan banyak uang untuk ini kan?" Ketika dia menerima botol giok putih, hati Xiao Yan terasa hangat. 40.000 koin emas. Tetapi jika itu bisa berguna bagimu, itu sepadan dengan harganya. Xiao Zhan tersenyum seolah dia tidak peduli. "Kau menghabiskan 40.000 koin emas untuk membelikanku eliksir roh yayasan ini. Bukankah para tetua mungkin membuat masalah bagi Anda menggunakan alasan ini?" Xiao Yan tersenyum pahit. Aku adalah pemimpin klan. Paling banyak mereka bisa mengucapkan beberapa kata," kata Xiao Zhan dengan dingin. "Ayah, terima kasih.
Selama upacara dewasa dalam 1 tahun, aku akan membuat mereka menutup mulut sepenuhnya. Xiao Yan dengan tenang tertawa saat mengatakan itu. Bagus. Aku sedang menunggu putraku berubah sekali lagi. Meskipun dia tidak tahu dari mana asal kepercayaan Xiao Yan, Xiao Zhan sangat senang melihat penampilan putranya yang penuh percaya diri. Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika ada masalah datang dan lihat ayahmu. Sebagai anggota keluarga, aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan. Melambaikan tangannya, Xiao Zhan berbalik, saat dia mengambil langkah besar meninggalkan halaman depan. Sial, aku juga harus menghadapi orang-orang bodoh ini sekarang. Saya hanya menghabiskan 40.000 koin emas. Tetapi mereka akan bertindak seperti saya telah menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli peti mati mereka. Dari malam, gumaman Xiao Zhan melayang ke Xiao Yan. Melihat ayahnya lenyap ke dalam kegelapan, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum sambil berkata dengan suara rendah, "Tenang, ayah, aku akan menggunakan kenyataan untuk membuat orang-orang ini diam." 3 tahun sebelumnya, saya bisa membuat mereka memandang saya. 3 tahun kemudian, saya masih bisa. Setelah berdiri di pintu sebentar, Xiao Yan meletakkan botol giok putih. Kemudian, dia melirik ke sudut ruangan, menggoda, "Gadis. Apakah menguping orang-orang itu menyenangkan? Xiao Yan GG, itu sangat menarik bagimu." Dari sudut, seorang gadis muda cantik mengenakan rok ungu keluar dengan elegan. Mencondongkan kepala kecilnya, senyum lebar terungkap di wajahnya yang cantik. Melihat wajah gadis nakal itu, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kemana Xiao Yan GG pergi sore ini? Sun Er maju, berjalan ringan dan bertanya sambil tersenyum. "Aku hanya berjalan-jalan kecil." "Begitukah?" Matanya melihat ke atas dan ke bawah. Sun Er tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan sedikit membungkuk. Hidungnya berkerut saat dia berkata, "Aku mencium aroma seorang wanita." Asteris batuk asteris. Ayolah, mengapa aku memiliki aroma wanita? Wajah Xiao Yan yang belum matang tiba-tiba memerah. Tetapi dalam gelap, wajahnya dan juga gadis itu tidak bisa dilihat dengan jelas. Hihi. Tampaknya menyukai keadaan yang dialami Xiao Yan ini. Sun Er tertawa dan sesaat kemudian, berhenti tertawa. Sebelum diam-diam berkata, "Beberapa saat yang lalu, saya juga mendengar kata-kata Xiao Susu. Saya percaya bahwa Xiao Yan GG. Yuk. Di masa depan, Anda benar-benar ingin pergi ke fraksi awan berkabut. Sun Er akan ikut dengan Anda, untuk membantu Anda." Mendengar ini, Xiao Yan berkedip dan menatap tajam ke wajah kecil gadis muda yang cantik itu. Di bawah penglihatan Xiao Yan yang tidak terkendali, wajahnya Sun Er memerah sedikit dari rasa malu ketika dia berbisik, "Xiao Yan GG, apa yang kamu lihat?" Hehe. Sun Er juga bisa memerah. Pemandangan yang langka. Xiao Yan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Sun Er dengan dingin melirik Xiao Yan dan dia bergumam. "Dan kamu juga bisa melirik orang dengan cara ini." Bagus, bagus. Percaya pada GG. Meskipun fraksi mistik Clouds tangguh, aku masih muda. Yun Yun ini yang merusak gadis itu. Nalan Yanran. Jelas bukan guru yang hebat. Xiao Yan tersenyum ketika dia menggosok rambut hitam gadis muda itu. Yah, sudah malam. Kembali untuk istirahat. Melihat Xiao Yan melambai, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dan pergi ke kegelapan di bawah penglihatannya. Setelah berbelok di tikungan, suara bisa terdengar dari pertengkaran antara Xiao Zhan dan beberapa tetua. Topik pertengkaran. Bagaimana 40.000 koin emas digunakan? Berhenti. Alis kecil Sun Er berkerut dan dia menghela nafas kecil sementara kartu ungu muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Ujung jarinya menjentikkan kartu emas berwarna ungu. Membuat kartu ungu emas berkedip menjadi cahaya keemasan saat melonjak ke ruangan di mana para tetua bertengkar dengan Xiao Zhan.
Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi sementara Sun Er dengan samar berkata, "Ini adalah uang untuk yayasan eliksir. Di kartu ini ada 100.000 koin emas. Sekarang aku sudah memberimu ini. Aku harap kalian yang lebih tua tidak akan terus memberi masalah Paman Xiao." Ruangan itu benar-benar sunyi sebelum ucapan, "Ya," dari ketiga tetua lewat. Bab 26. Pelatihan intensif. Octanebles. Di hutan, raungan renyah berbunyi. Bayangan lincah melompat fleksibel di hutan-hutan ini dan meskipun hutan ditutupi dengan duri, mereka tidak menghalangi sama sekali. Detik berikutnya, bayangan tiba-tiba berhenti sebelum nol. Pohon besar 5 meter, dan dengan tubuh setengah miring, sebuah siku menghantam pohon. Bang! Sebuah suara terdengar ketika serpihan kayu berserakan. Retakan spideri muncul pada titik tumbukan dan menyebar ke seluruh pohon. Krun. Pohon itu memiliki lubang besar menganga dengan hit siku dan mengeluarkan suara berderak sebelum jatuh dengan keras ke tanah beberapa saat kemudian. Saat pohon besar tumbang, bayangan lincah dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur dengan kuat seperti monyet dan dengan ringan melayang ke batu berwarna hijau. Melihat hasil usahanya, wajah kecil halus Xiao Yan menunjukkan senyum. Dalam 3 bulan terakhir, ini adalah pertama kalinya ia berhasil menggunakan Octanebles, keterampilan tingkat Xuan tinggi. Ledakan oktan yang bisa menyaingi teknik di Dou ini tidak mengecewakan Xiao Yan. Dengan 6 Duan Qi Xiao Yan, ia bisa menyaingi kehancuran seseorang di 8 Duan Qi. Semakin tinggi level Duan Qi seseorang, semakin sulit bagi seseorang untuk meningkatkan Duan Qi mereka. Tapi sejak lelang, Xiao Yan menjalani pelatihan intensif selama 3 bulan dan hanya beberapa hari sebelumnya melakukan Duan Qi-nya melompat dari 5 Duan Qi ke 6 Duan Qi. Untuk mendapatkan 1 Duan Qi dalam 3 bulan, meskipun kecepatan ini lebih lambat dibandingkan dengan 2 bulan yang dibutuhkan untuk mencapai 5 Duan Qi, Xiao Yan masih sangat puas. Ketika dia berlatih sebelumnya, dia butuh setengah tahun penuh untuk beralih dari 5 Duan Qi ke 6 Duan Qi. Kecepatan saat ini menakutkan. Setelah menggunakan Octanebles, seluruh tubuh Xiao Yan seperti spons yang tiba-tiba diperas airnya. Rasa sakit yang nyata terus-menerus merusak sarafnya sementara pembuluh darah di lengannya terlihat berdenyut. Ini adalah tanda-tanda kelelahan yang ekstrim. Menjilati bibirnya, Xiao Yan berjuang untuk menoleh untuk melihat siku kanannya. Apa yang memasuki visinya adalah siku merah. Tes. Sudut mulutnya terbuka lebar sementara Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan senyum pahit, "Tidak heran saya harus menanggung pukulan yang begitu keras. Kalau tidak, apa yang akan dipatahkan pemogokan ini bukanlah pohon itu, tetapi lenganku." Keterampilan Octanebles ini cukup banyak perbandingan yang memiliki tubuh lebih keras. Seluruh tubuhnya berbaring di batu sedingin es. Napas cepat Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Namun, sensasi sakit dari tubuh Xiao Yan membuatnya belum mau menggerakkan jarinya. Dengan 6 Duan Qi Xiao Yan, dia paling banyak bisa menggunakan Octanebles sekali dan setelah menggunakannya, dia akan benar-benar kehabisan kekuatannya sampai jauh kemudian. Xiao Yan melemparkan kepalanya ke belakang, menyipitkan matanya dan dengan malas melihat awan mengambang di langit biru. Angin sepoi-sepoi menyapu, meniup gumpalan rambut hitamnya untuk mengepak di dahinya. Merembes melalui tubuhnya saat Xiao Yan beristirahat adalah Elixa Foundation yang telah ia serap selama beberapa bulan terakhir. Dan sekarang mereka bekerja, memperbaiki jaringan otot dan sel-selnya dengan kecepatan maksimum, membawa energi baru ke Xiao Yan. "Guru, berapa lama saya harus terus berlatih sebelum saya dapat mencapai 7 Duan Qi?" Sementara matanya terpejam, Xiao Yan tiba-tiba berbisik. Tujuannya adalah untuk mencapai peringkat ke-7 dan dengan demikian memperoleh kualifikasi untuk memasuki Do Qi Hall Xiao Clan di mana ia dapat menemukan metode Qi untuk berlatih. Meskipun, pada titik ini, metode Qi itu berada pada level yang terlalu rendah untuknya, ia harus mendapatkan kualifikasi ini karena terkait dengan wajah ayahnya.
Angin sepoi-sepoi bertiup kencang saat tubuh transparan Yao Lao muncul di samping batu besar itu. Dengan ekspresi senang di wajahnya ketika dia melihat juniornya, Yao Lao pertama-tama memperhatikan pohon besar itu. Lalu dia mengangguk sambil berkata sambil tersenyum, "Kecepatan latihanmu di luar dugaanku. Awalnya saya percaya bahwa bahkan dengan bantuan eliksir, Anda perlu 1 tahun sebelum memasuki 7 Duan Qi. Atau apakah itu karena kamu ditekan terlalu keras sebelum bangkit kembali sekarang? Melihat kemajuan ini, dalam 2 bulan, Anda pasti bisa masuk peringkat Douqi ke-7. Mendengar ini, bibir Xiao Yan terangkat, membuat senyum tipis. Dia benar-benar ingin tahu. Setelah 3 tahun selama ini dia terus-menerus diejek oleh anggota klannya. Ketika mereka akan melihat kekuatannya, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Hari itu, ketika dia berbicara dengan Nalan Yanran di aula utama, bukankah kata-kata itu juga berlaku untuk mereka? Aku, Xiao Yan, bisa menciptakan keajaiban 3 tahun yang lalu. Dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Visinya berkilau sedikit ketika Xiao Yan memikirkan setengah tahun sebelumnya. Bagaimana dia diejek di aula utama. Tetapi meskipun siluetnya kesepian, ia tidak lentur dan gigih. Nalan Yanran, aku menyusulmu selangkah demi selangkah. Tunggu aku. Kita akan bertemu di Faction of Mystic Clouds dalam 3 tahun. Sudut mulutnya tiba-tiba sedikit mengernyit. Pemuda itu melompat ketika dia mengangkat kepalanya untuk mengaum di langit yang jauh. Menonton di junior-juniornya, Yao Lao menunjukkan senyum dan tidak menghentikannya. Orang-orang membutuhkan tekanan untuk menjadi dewasa. Xiao Yan saat ini memiliki bakat yang cukup, tetapi yang dia butuhkan adalah tekanan untuk mendorongnya. Keputusan Nalan Yanran adalah tekanan terbaik. Biarkan dia menjadi batu loncatanmu. Di jalan untuk dihormati, Anda masih memiliki jarak yang sangat jauh untuk selesai. Pergi. Ayo kembali untuk berlatih. Menderu beberapa kali. Senyum di wajah Xian Yao tumbuh lebih besar. Segera dia melompat dari batu dan melambai ke Yao Lao sebelum mulai turun dari gunung. Masih tersenyum. Bab 27 bergegas 7 Duan Qi. Waktu seperti air, menyelinap melalui jari seseorang dengan cepat dan misterius. Musim panas yang terik telah digantikan dengan musim gugur yang sejuk dan cabang-cabang hijau muda sudah menunjukkan sedikit warna kuning. Ruangan itu masih rapi dan sinar matahari masih akan berserakan melalui jendela. Ada baskom kayu di ruangan tempat seorang pemuda berlatih. Kedua matanya tertutup dan kedua tangan terlipat. Pelatihan untuk sebagian besar tahun telah memaksa sedikit kekeras kepalaan muncul di wajah lembut pemuda itu. Bibirnya yang kencang menunjukkan betapa teguhnya dia dan kulit putih aslinya yang seputih wanita telah menjadi agak kuning dengan pemukulan dalam beberapa bulan terakhir. Fisiknya yang kecil tidak tampak terlalu berotot tetapi memiliki potensi meledak seperti jaguar. Melihat dari segala sudut, pemuda itu bertransformasi dengan kecepatan yang mengerikan dan ketika transformasi ini dilakukan, dia akan mengejutkan semua orang. Di bawah nafas lembut pemuda itu, helaian aliran udara hijau perlahan-lahan terangkat dari baskom kayu dan mengikuti napas pemuda itu ke dalam tubuhnya. Saya akan sampai ke 7 Duan Qi hari ini. Ketika dia berlatih, Xiao Yan tiba-tiba memiliki pikiran itu muncul di kepalanya. Meskipun tidak ada bukti untuk mendukung pemikiran itu, rasanya seolah-olah itu adalah firman dewa, kebenaran. Pada bulan sebelumnya, Xiao Yan telah berusaha untuk mendapatkan 7 Duan Qi beberapa kali tetapi setiap kali kegagalan akan menyambutnya. Mungkin itu karena latihan hari ini pada dasarnya adalah setetes terakhir untuk 1 cangkir penuh tetapi akhirnya, Xiao Yan tahu bahwa ia akan mencapai 7 Duan Qi. Pikiran yang tiba-tiba membuat Xiao Yan hampir mematahkan tangannya yang terlipat dan keluar dari pelatihan. Untungnya, Xiao Yan mampu menekan pikiran itu dan berusaha untuk tenang. Saat napasnya tenang,
Xiao Yan mulai dengan rakus menyerap energi untuk menerobos 7 Duan Qi. Di baskom kayu, ramuan hijau mulai memancarkan 7 kilau berwarna ketika untayan yang tak terhitung menguap dan bergegas ke tubuh Xiao Yan. Ketika aliran udara hijau meningkat jumlahnya, mereka tidak hanya menutupi tubuh Xiao Yan tetapi juga menyembunyikan baskom kayu di dalam lapisan kabut hijau. Di bawah penyerapan energi oleh Xiao Yan, cairan hijau di dalam baskom paling tajam. Karena sejumlah besar energi yang diserapnya, wajah kecil Xiao Yan mulai memerah tetapi juga sedikit cahaya hijau. Xiao Yan yang bergegas 7 Duan Qi tidak diragukan lagi menjadi magnet besar yang sangat besar. Tidak hanya menyedot energi dari udara sekitarnya tetapi juga menciptakan pusaran air mini di dalam baskom kayu. Dalam 9 Duan Qi pertama, 1 hingga 3 Duan Qi dianggap tingkat rendah, 4 hingga 6 Duan Qi tingkat menengah dan 7 hingga 9 Duan Qi tingkat tinggi. Duan Qi ketujuh pada dasarnya adalah jarak antara Duan Qis. Begitu seseorang mencapai 7 Duan Qi maka mereka akan mendapatkan Duan Qi berlevel tinggi dan memiliki Do Qi beberapa kali lebih banyak dibandingkan dengan 6 Duan Qi. Oleh karena itu, 7 Duan Qi dianggap sebagai kunci pertama untuk menjadi Doze. Dengan pusaran air hijau, cairan hijau di dalam baskom menjadi lebih ringan dan lebih terang warnanya sebelum berubah menjadi semangkuk air jernih. Tanpa energi dari yayasan eliksir, aura hijau di sekitar wajah Xiao Yan mengendur dan dia hanya bisa menyerap energi di udara untuk menyelesaikan 7 Duan Qi-nya. Meskipun mungkin untuk menggunakan energi di udara untuk menerobos 7 Duan Qi tapi itu akan memakan waktu lebih lama dan bahkan jika dia sampai ke 7 Duan Qi, dia akan membutuhkan 1 bulan penuh sebelum dia menemukan dirinya benar-benar di level dari 7 Duan Qi. Tapi yang paling dirindukan oleh Xiao Yan adalah waktu. Ketika yayasan eliksir akhirnya memberi, cincin hitam Xiao Yan berkedip dan tetesan fondasi eliksir hijau jade jatuh ke baskom. Tiba-tiba, air jernih berubah menjadi warna hijau gelap. Dengan energi yayasan eliksir yang baru, Xiao Yan diam-diam berterima kasih kepada Yao Lao dan sambil melipat tangannya, mengendalikan napasnya untuk dengan gila-gilaan menyerap energi baru. Setelah dengan gila-gilaan menyerap energi selama 1 jam penuh, Xiao Yan akhirnya melambat dan pada titik ini, air hijau gelap telah pucat oleh beberapa warna. Mengambil untai terakhir dari energi, tubuh Xiao Yan, setelah jeda singkat, mulai bergetar hebat. Perutnya mendorong sementara matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam pupil hitam ada petunjuk putih dan hijau. Akhirnya, membuka mulutnya, Xiao Yan menghembuskan udara basi. Setelah napas basi meninggalkan Xiao Yan, dia akhirnya meluruskan. Dengan mata menatap kosong ke depan, Xiao Yan memutar lehernya untuk bertemu suara retak tulang yang tajam. Kemudian dia melengkungkan tangannya untuk merasakan kekuatan yang kuat yang membawa senyum ke bibir Xiao Yan. Akhirnya, 7 Duan Qi. Menutup matanya, Xiao Yan mulai menjelajahi Do Qi yang melimpah di dalam tubuhnya. Bab 28 memperkuat, tangan vakum. Xiao Yan berbaring di baskom kayu. Tubuhnya terendam dalam yayasan eliksir yang dingin, menyerap perasaan kuat yang baru saja diperolehnya. Metode normal untuk mencapai 7 Duan Qi membutuhkan periode istirahat dan pemulihan. Namun, Xiao Yan tidak membutuhkannya karena ia memiliki yayasan eliksir. Dia sudah dalam kondisi puncak. Setelah berbaring di baskom sebentar, sampai emosinya yang tenang-tenang, Xiao Yan akhirnya dengan malas bangkit. Tetesan air yang terpasang berkilauan di bawah sinar matahari yang cerah. Mengambil peregangan malas, tulang Xiao Yan memberikan retakan tajam seolah-olah mereka baru. Memutar kepalanya dengan sembarangan, tangan kanan Xiao Yan mengunci kasurnya dan menarik pakaiannya ke tangannya. Bagus. Do Qi saya meningkat sedikit. Aku seharusnya bisa memengaruhi tindakan seseorang sekarang, bukan? Xiao Yan bergumam saat dia berpakaian sendiri. Sayangnya, tangan vacuum ini tidak memiliki kekuatan saat menyerang.
Mengisap darah dari musuh satu. Hanya berlaku untuk orang-orang dengan doki yang lebih lemah dariku. Bagi siapapun dengan doki lebih besar dari saya, itu akan menjadi yang terburuk untuk digunakan. Merenungkan efek negatif dari Vacuum Hand, Xiao Yan menghela nafas kecewa. Namun, bahkan jika tekniknya mengerikan, itu adalah teknik do pertama yang pernah dimiliki. Tepat saat dia akan melangkah keluar dari baskom, sebuah pemikiran datang kepadanya. Dia mengerutkan bibirnya. Mata berkilau. Xiao Yan perlahan melengkungkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan dan mengangkat tangannya sehingga tangannya sekitar setengah kaki dari vas bunga. Dia menatap tangannya dengan cermat, dan sengaja menghindari melihat sasarannya. Doki dari Xiao Yan meledak dari telapak tangannya tanpa bimbingan Qi. Menjilati bibirnya, Doki Xiao Yan meledak dari telapak tangannya tanpa kipates yang direncanakan atau titik-titik tekanan. Untuk dapat mengeksternalisasi doki tanpa menggunakan kipates adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dilakukan Dadoshi. Upaya Xiao Yan menghasilkan tidak lebih dari hembusan angin moderat. Udara mengalir dari telapak tangannya dan terhubung dengan vas, hampir menjatuhkannya dari meja. Meskipun ia gagal mengeksternalisasi doki, wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia dengan bersemangat menggosokkan kedua tangannya dan dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang sebelum mengangkat tangannya ke vas lagi. Vacuum Hand. Raungan kecil dan kekuatan tarik besar memaksa vas bunga berputar ke arah Xiao Yan. Tepat ketika vas itu sekitar 3 kaki jauhnya dari Xiao Yan, kekuatan tarik di tangan Xiao Yan menghilang dan digantikan oleh doki dengan cepat mencoba mengeksternalkan telapak tangannya. Tiba-tiba, hembusan angin besar berhembus ke vas yang mendekat. Peng! Dua kekuatan penangkal bertemu di udara dan vas yang berada di tengah bentrokan tiba-tiba pecah menjadi potongan-potongan keramik yang tak terhitung jumlahnya. TL, Bung. Xiao Yan benci vas. Melihat hasil eksperimennya, wajah kecil Xiao Yan penuh kejutan yang menyenangkan. Kombinasi dari gaya tarik dan dorong menyebabkan kehancuran yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Meskipun doki yang berlimpah Xiao Yan hampir kelelahan dengan percobaan itu, Xiao Yan masih sangat bersemangat. Kekuatan pendorong disebabkan melalui metode tingkat rendah yang memiliki konsumsi besar doki dengan hasil yang hampir tidak biasa-biasa saja. Jika dia memiliki teknik do yang merupakan kebalikan dari Vacuum Hand, maka keduanya digabungkan. Dia yakin akan memiliki efek yang hebat. Berat, cukup bagus untuk memikirkan metode ini untuk memperkuat Vacuum Hand. Cincin hitam berkilau. Yao Lao hantu melayang dan memuji Xiao Yan sambil memeriksa pecahan keramik. Xiao Yan tersenyum dan matanya dengan cepat berputar di sekitar Yao Lao. Di wajah Xiao Yan adalah ekspresi sedih dan menjilat. Jika ada teknik do yang akan menciptakan efek mendorong dan jika Anda bisa melatih teknik do itu ke tingkat tinggi maka tangan vakum level Suan rendah ini dapat memiliki kekuatan teknik Suan menengah hingga tinggi. Seolah-olah dia tidak melihat wajah menjilat Xiao Yan, Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri. Guru, kamu tahu bahwa teknik do yang berorientasi pada non-serangan sangat langka. Mendapatkan Vacuum Hand adalah keberuntungan murni dan sekarang, di mana Anda mengharapkan saya menemukan teknik do untuk memuji Vacuum Hand? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Berhentilah membuat wajah polos itu. Saya tahu bahwa Anda berusaha untuk mendapatkannya dari saya. Memberikan Xiao Yan mata yang jahat, kata Yao Lao dengan marah. Ini tidak seperti orang lain yang tidak memikirkan apa yang baru saja kamu pikirkan tetapi dua teknik do yang berorientasi non-serangan ini sangat langka dan oleh karena itu, tidak ada yang bisa benar-benar menggabungkan efeknya. Bahkan guru tidak memiliki sesuatu. Mendengar itu, wajah kecil Xiao Yan menjadi gelap. Dia tahu bahwa tanpa teknik mengatur untuk menghasilkan tenaga pendorong, dia harus mengandalkan doki eksternalisasi yang bukan langkah cerdas. Melihat wajah putus asa Xiao Yan,
Yao Lao tersenyum sambil memijat dahinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, ada seseorang sebelum itu yang memintaku minum pil. Saya pikir saya mengambil teknik Do seperti vacuum hand sebagai pembayaran. Jika saya tidak memiliki pil yang sudah selesai pada saat itu, saya tidak akan berdagang dengan orang itu. Ini sudah lama sekali. Jika Anda tidak mengingatkan saya hari ini, maka saya mungkin akan benar-benar melupakannya. Baiklah, aku menemukannya. Menggerakkan jarinya dari dahinya, Yao Lao meletakkan jarinya di dahi Xiaoyan. Dengan jari, gelombang besar informasi membanjiri Xiaoyan dan hanya setelah beberapa saat Xiaoyan akhirnya memahami gumpalan informasi baru. Fire Palm, level Suan rendah, mampu menciptakan hembusan besar. Penjelasan sederhana bersama dengan nama yang tidak kreatif membuat teknik level Suan rendah ini tampak sangat buruk. Pendiri ini adalah pandai besi yang telah menjadi pandai besi sepanjang hidupnya. Karena api tungku, setelah beberapa dekade, ia menemukan teknik ini. Melihat ketatnya menghadapi Xiaoyan, Yao Lao mengejek. Memutar matanya, Xiaoyan cukup terkesan dengan pandai besi. Menciptakan teknik Do bukanlah prestasi yang berarti dan jelas bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh palu yang menggunakan pandai besi. Fire Palm tidak sulit dipelajari dan di bawah bantuan Yao Lao, Xiaoyan hanya membutuhkan waktu 2 jam sebelum memiliki pemahaman pengantar tentang dasar-dasar itu. Berdiri di kamarnya, Xiaoyan menatap vas bunga terakhir di kamarnya. Mengambil napas dalam-dalam dan melengkungkan tangannya. Dia berkata, tangan vakum. Dengan tarikan yang kuat, vas bunga dengan cepat terbang menuju Xiaoyan. Menatap vas yang masuk, Xiaoyan dengan cepat berhenti menggunakan vacuum hand dan memaksa dokinya untuk mengikuti Kipates of Fire Palm. Fire Palm. Tepat ketika vas itu hendak mengenai dahi Xiaoyan, embusan angin kencang muncul dari tangan Xiaoyan dan tiba-tiba ruangan itu terkena angin yang setara dengan angin topan. Peng! Suara genting lain dari pecah vas terdengar tetapi kali ini, vas itu ditumbuk menjadi debu halus dari 2 kekuatan yang berlawanan. Hebat! Dengan debu putih menutupi seluruh tubuhnya, Xiaoyan dengan cepat melompat keluar dari ledakan vas tanah. Menonton hasil vas, cahaya bersinar di mata Xiaoyan. Jika dia mampu menguasai kedua keterampilan dan mengubahnya tanpa jeda maka dia bisa membuat orang yang tidak siap mengambil kerugian besar. Menepuk debu putih, Xiaoyan tahu bahwa dia memiliki tugas pelatihan baru dalam 3 bulan ke depan. 3 bulan kemudian akan menjadi upacara kedatangan umurnya. Hehe. Banyak orang mungkin berharap aku membodohi diriku pada upacara kedatangan zaman Kan. Di ruangan yang tersebar, sebuah tawa muda dan dingin terdengar.